Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya pribadi Badrus Salam. Setelah itu ada Janura Madina, Nita Azizah, dan Winnie Azuita Putri. Di sini kami akan membahas teori dalam penelitian, yang dimana pembahasan materinya dibagi menjadi 3. Teori penelitian kuantitatif, teori penelitian kualitatif, dan teori penelitian campuran. Pertama, saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif. Definisi penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian kuantitatif, teori in quantitative research, merupakan seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antara variabel, biasanya dalam konteks magnitude atau direction. Teori juga memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Menurut Neumann tahun 2009, memberi teori dalam 3 level, level mikro, level meso, dan level makro. Selanjutnya, variabel dalam penelitian kuantitatif. Seperti yang dikatakan oleh Sugiono, variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel antara lain, yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Yang kedua ada variabel terikat, dependent variable. Selanjutnya ada variabel alternating atau mediating. Yang terakhir ada variabel moderating. Bentuk teori dalam penelitian kuantitatif selanjutnya. Dalam proposal penelitian, peneliti menegaskan teorinya dalam bentuk seperti hipotesis, pernyataan logika jika maka, atau bentuk visual. Pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Kedua, peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika maka, yang menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Ketiga, peneliti dapat menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambar visual. Selanjutnya, penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian, karena tujuannya adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu teori ketimbang mengembangkannya. Selanjutnya, menulis perspektif teori kuantitatif. Yang pertama, periksalah literatur yang kemungkinan membahas teori ini. Yang kedua, periksa pula penelitian-penelitian lain yang membahas topik atau yang sangat berkaitan dengan topik Anda. Yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, buatlah rumusan masalah dengan metafora pelangi agar dapat menjembatani variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat. Yang ketiga, jelaskan teori Anda dalam bagian khusus. Berikutnya ada contoh judul penelitian kuantitatif. Yang pertama, hubungan minat baca dan motivasi pada siswa. Yang kedua, hubungan kecerdasan emosional antara prestasi belajar. Yang ketiga, pengaruh bimbingan belajar dan motivasi pada prestasi belajar. Yang keempat, pengaruh keluarga dan minat baca antara prestasi belajar. Dan yang kelima, pengaruh media pembelajaran dan kecerdasan emosional pada hasil belajar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penelitian kualitatif. Variasi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, teori itu seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Misalnya, ahli etnografi memanfaatkan tema kultural atau aspek kebudayaan. Peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau isu-isu lain mengenai kelompok marginal. Teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Berarti, peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung mulai dari data. Berikut ini ada beberapa perspektif teoritis yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada perspektif feminis, yaitu menggugat kaum wanita saat ini yang ditindas dengan sewenang-wenang dan institusi yang turut membentuk kondisi tersebut. Yang kedua, ada wacana rasial, yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang
konstruksi dan kontrol atas pengetahuan-pengetahuan yang berbau ras. Yang ketiga, perspektif teori kritis. Pada perspektif ini, fokus pada pemberdayaan umat manusia agar dapat bebas dari kungkungan rasial, kelas, dan gender. Selanjutnya yang keempat itu ada teori queer. Istilah ini digunakan dalam literatur yang berfokus pada individu-individu yang menamakan dirinya sebagai kelompok lesbian, gay, seksual, atau transgender. Teori tersebut melihat individu dalam sisi-sisi kultural dan politis apa yang membuat mereka terkucilkan dalam ranah sosial, menyuarakan pengalaman individu yang tertindas. Selanjutnya yang kelima ada studi ketidakmampuan. Berfokus pada makna inklusi dalam sekolah yang melibatkan para pengurus sekolah, guru, dan orang tua yang memiliki anak-anak dengan ketidakmampuan tertentu. Selanjutnya ada teori-teori penunjang dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada teori fenomenologi. Perspektif ini mengarahkan bahwa apa yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan dalam situasi penelitian, dan bagaimana peneliti menafsir beragam informasi yang telah digali dan dicatat. Semuanya bergantung pada perspektif teoritis yang digunakannya, menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975. Yang kedua ada teori hermeneutik. Nah, teori ini mengarah pada penafsiran ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Artinya, kita melakukan interpretasi atas interpretasi yang telah dilakukan oleh pribadi atau kelompok manusia terhadap situasi mereka sendiri, menurut Smith tahun 1984. Hermeneutik mempersyaratkan suatu aktivitas konstan dari interpretasi antara bagian dengan keseluruhannya yang merupakan suatu proses tanpa awal dan juga tanpa akhir. Dalam hermeneutik, tidak ada tafsir tunggal yang dapat menyatakan pandangan keseluruhan, maka sejauh yang dapat didukung oleh fenomenanya adalah sangat mungkin keragaman tafsir yang terjadi dapat digabungkan ke dalam penafsiran makna yang lebih kaya. Yang ketiga, interaksi simbolik. Bahwa pengalaman manusia diperoleh lewat interpretasi. Objek, situasi, orang, dan peristiwa tidak memiliki maknanya sendiri. Adanya dan terjadinya makna dari berbagai hal tersebut karena diberi berdasarkan interpretasi dari orang yang terlibat. Di dalam perspektif interaksi simbolik, semua organisasi sosial terdiri dari para pelaku yang mengembangkan definisi tentang suatu situasi atau perspektif lewat proses interpretasi, dan mereka bertindak dalam atau sesuai dengan makna definisi tersebut. Yang keempat, etnometodologi. Etnometodologi lebih sering menekankan pada subjek pokok yang diteliti dan biasanya kurang menyatakan atau menjelaskan metode yang digunakan oleh para penelitinya. Ia merupakan studi tentang bagaimana individu mencipta dan memahami kehidupan sehari-harinya atau metode pencapaian yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Subjek penelitiannya adalah orang atau kelompok dalam berbagai situasi khusus di dalam masyarakat kita. Yang kelima, yaitu teori budaya. Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman yang menghasilkan perilakunya. Apa yang dilakukan dan mengapa orang melakukan berbagai hal dalam kehidupannya selalu didasarkan pada definisi menurut pendapatnya sendiri yang dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang budayanya yang khusus. Budaya yang berbeda melatih orang secara berbeda pula di dalam menangkap makna perspektif. Karena kebudayaan merupakan cara khusus dalam membentuk pikiran dan pandangan manusia. Berikutnya yaitu penempatan teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan tema kultural atau perspektif teoritis,
teoritis, teori muncul di awal penelitian. Teori muncul di awal dan dapat dimodifikasi atau disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan pandangan dari para partisipan. Contoh penelitian kualitatif. Yang pertama, judul penelitian dengan menggunakan teori perspektif feminisme, yaitu pengaruh gerakan feminis liberal terhadap gerakan perempuan Indonesia. Yang kedua, judul penelitian dengan menggunakan teori queer, yaitu dinamika psikologi seorang gay. Yang ketiga, judul penelitian dengan menggunakan teori studi ketidakmampuan atau disabilitas, yaitu perkembangan anak disabilitas dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, judul penelitian dengan menggunakan teori wacana racial dan perspektif teoritis, yaitu fenomena perbandingan ras orang kulit putih dan hitam di Amerika Serikat. Materi selanjutnya yaitu penelitian campuran atau mixed method. Penelitian campuran atau mixed method adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcome dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Pendapat ini dikemukakan oleh Brannan tahun 1997. Kemudian, aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penelitian campuran. Yang pertama ada waktu, yang kedua pembobotan atau weighting, yang ketiga ada pencampuran atau mixing, yang keempat ada pembentukan teori atau theorizing. Tahapan melakukan penelitian campuran. Yang pertama, menentukan kemungkinan dalam melaksanakan penelitian campuran. Hal ini berfungsi untuk pemula maupun peneliti atau tim ahli dan sumber serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa. Yang kedua, mengidentifikasi rasional. Yang ketiga, menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data. Selanjutnya yang keempat, membuat pertanyaan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisa data. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menulis laporan. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian campuran. Yang pertama adalah eksplanasi berurutan atau sequential explanatory strategy. Model penelitian ini penelitiannya menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data kuantitatif pada tahap pertama. Lalu pada tahap kedua mengumpulkan data dengan metode kualitatif. Yang kedua adalah eksplorasi berurutan atau sequential exploratory strategy. Model atau desain ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode kualitatif untuk menemukan variabel penting yang mendasari suatu fenomena. Selanjutnya, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menginformasikan data kualitatif. Selanjutnya, mereka mencari untuk menemukan hubungan di antara variabel. Jenis desain ini sering digunakan dalam konstruksi kuesioner atau skala penilaian yang dirancang untuk mengukur berbagai topik. Menurut Frankel dan Whelan tahun 2008. Yang ketiga adalah transformatif berurutan atau sequential transformative strategy. Desain strategi transformatif berurutan atau sequential transformative strategy adalah menggunakan salah satu atau gabungan dari desain sebelumnya, explanatory dan eksplorasi, menurut Creswell dan Plano tahun 2011. Peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif secara terpisah, dan selanjutnya mentransformasikan dari jenis data yang satu dengan jenis data yang lain. Hal ini akan saling melengkapi, yaitu apakah data kuantitatif melengkapi untuk menghasilkan temuan kualitatif atau sebaliknya data kualitatif melengkapi temuan kuantitatif, menurut Bogdan tahun 1992. Selanjutnya adalah triangulasi bersamaan atau concurrent triangulation strategy. Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dan kemudian membandingkan dua data tersebut untuk menentukan apakah ada titik temu dari kedua metode, ada perbedaan, atau keduanya saling melengkapi, atau ada kombinasi, menurut Martono tahun 2015. Kemudian yang kelima adalah terpadu bersama-sama atau concurrent embedded strategy.
Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama dengan tujuan agar metode yang satu akan melengkapi metode yang lain dengan salah satu metode menjadi metode utama. Dari Martono 2015. Yang terakhir adalah transformatif bersamaan atau concurrent transformative strategy. Strategi yang didasarkan pada asumsi teoritis yang digunakan peneliti. Asumsi dasar yang dimaksud terdiri atas teori kritis, partisipatoris, advokasi, dan sejenisnya. Teori-teori ini mencerminkan tujuan penelitian yang akan dicapai serta jenis data yang diperlukan. Baiklah, cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.